Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gustriantika dengan NIM 19043093. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban tugas pada minggu ke-7 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana tugasnya yaitu tentang case method ataupun case study pada buku Lauden tentang Uber Digital Disruptor halaman 422 dari 660 halaman, yaitu soal 1-4, yang mana terdapat pada case study question. Nah, pertanyaan yang pertama, analisis Uber menggunakan kekuatan kompetitif dan model rantai nilai. Apa keunggulan kompetitifnya? Di sini saya menjawab, menurut saya, keunggulan kompetitif Uber adalah kemudahan penggunaan dan aksesibilitas yang diberikannya kepada pelanggannya. Uber telah membangun basis klien besar yang menarik klien baru setiap tahun. Generasi baru tumbuh dengan ponsel pintar di tangan mereka. Pelanggan juga tampaknya tidak memiliki daya tawar yang besar karena pesaing yang dapat mereka substitusikan, seperti angkutan umum, tidak mampu memberikan kenyamanan dan efisiensi yang sama. Uber telah mendominasi pasar untuk sementara waktu, tetapi industri layanan perjalanan terus berubah dan berkembang. Dengan begitu, Uber perlu memposisikan diri secara matang untuk menjaga reputasinya. Uber pertama kali memperoleh keunggulan kompetitif mereka dengan menjadi salah satu pelopor platform berbagi tumpangan yang menawarkan layanan pengangkutan tumpangan dengan penggunaan langsung sistem teknologi informasi inovatif dan solusi modern. Nah, di sini saya menjelaskan kekuatan kompetitif Uber didasarkan pada struktur perusahaan dan sistem TI. Uber mampu secara efektif menerapkan teknologi informasi ke dalam model bisnisnya. Strategi utama adalah menyediakan layanan transportasi yang lebih cepat dan murah kepada masyarakat di kota-kota besar. Hal ini dimulai di kota-kota besar karena permintaan yang besar dan kurangnya pelayanan yang baik karena waktu tunggu dan harga taksi yang tinggi tidak masuk akal. Layanan taksi adalah monopoli untuk waktu yang lama dan tidak ada persaingan yang menyebabkan harga tinggi. Setelah memasuki pasar, Uber mendapatkan keuntungan dengan menargetkan kota-kota besar dengan permintaan yang lebih tinggi untuk perjalanan. Tidak hanya itu, aktivitas utama rantai nilai mencakup pengembangan platform yang efisien untuk menghubungkan penyedia layanan dengan pelanggan, mengembangkan fitur khusus untuk setiap pemangku kepentingan. Dalam kegiatan dukungan, manajemen model rantai nilai mengawasi, mempertahankan sistem ini, dan memperbaruinya sesuai dengan itu. Seperti yang mereka lakukan dengan kebijakan keselamatan dan layanan pelanggan yang hebat diperlukan untuk membantu pelanggan. Pelanggan tampaknya tidak memiliki daya tawar yang besar karena pesaing seperti transportasi umum tidak mampu memberikan tumpangan yang cepat dan nyaman. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa hubungan antara teknologi informasi model bisnis Uber? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini saya menjawab hubungan antara teknologi informasi dan model bisnis Uber saling berkaitan. Hal ini dikarenakan fokus utama model bisnisnya adalah mendatangkan biaya per transaksi yang dilakukan pada aplikasi model pendapatan biaya transaksional. Setiap kali pelanggan mendapat tumpangan, meskipun kontraktor yang mengalami mobil melakukan semua pekerjaan. Mereka dapat melakukannya dengan menyediakan pelanggan dengan koneksi cepat ke pengemudi di area mereka pada platform TI. Uber dapat mengumpulkan info melalui aplikasi, menafsirkan data ini, dan menyediakan layanan yang lebih efisien daripada layanan standar atau taksi pesaingnya.
berfokus pada pengumpulan dan interpretasi informasi, ketika TI berfokus pada peningkatan arus informasi dan menyatukan area fungsional yang berbeda untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan efisiensi. Strategi bisnis Uber diselaraskan dengan tindakan yang sama. Perusahaan mengumpulkan data melalui aplikasi, menafsirkan informasi, dan menyediakan layanan yang lebih efisien daripada layanan standar. Uber menggunakan teknologi informasi untuk selangkah lebih maju dan memberikan apa yang diinginkan dan disukai pelanggan dengan menganalisis data untuk meningkatkan layanan. Kemungkinan besar Uber tidak akan ada tanpa teknologi informasi sepenuhnya, karena tanpa menggunakan sistem TI, Uber tidak akan memiliki aplikasi yang berkembang dengan baik dengan jutaan pengguna. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, seberapa mengganggukah Uber? Nah, menurut saya, Uber tidak begitu mengganggu. Hal ini mengguncang industri perjalanan dan menjadi pesaing industri transportasi. Itu menyadap pasar yang telah diabaikan oleh perusahaan mapan taksi, dan kemudian mengambil pelanggan mereka juga. Namun, saya tidak percaya itu pindah dari pasar kelas bawah untuk dianggap sebagai pengganggu. Perusahaan mengakuisisi pelanggan yang telah menggunakan layanan taksi di masa lalu. Uber mampu berinovasi dengan menyediakan platform berbasis digital dengan harga yang lebih murah, waktu tunggu lebih sedikit, dan waktu layanan lebih cepat. Banyak orang memutuskan untuk bergabung dengan komunitas pengemudi Uber karena manfaat yang ditawarkan Uber kepada pengemudi mereka. Banyak yang sibuk dengan sekolah atau tanggung jawab lain, dan Uber memungkinkan orang membuat jadwal sampingan karena tahu akan selalu ada permintaan untuk tumpangan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Apakah Uber merupakan bisnis yang layak? Jelaskan jawabanmu. Menurut saya, Uber adalah bisnis yang layak untuk saat ini. Namun, ada ketidakpastian tentang kesejahteraan masa depannya. Uber berada di tengah skandal yang secara dramatis memenuhi reputasi mereka, seperti perlindungan privasi dan tunjangan karyawan. COVID-19 pun muncul kembali dengan mendatangkan kekhawatiran karena banyak orang kehilangan permintaan di daerah mereka, sehingga kehilangan gaji. Selanjutnya, pertumbuhan mereka juga melambat sementara biayanya tidak. Mereka belum menghasilkan keuntungan yang mengkhawatirkan dan tidak menjanjikan mengingat iklim ekonomi mikro saat ini. Selain itu, Uber kehilangan aspek penting reputasi, baik karena di masa lalu tidak melindungi informasi pribadi pengguna, serta banyak faktor lain yang membuat mereka kehilangan reputasi baik. Nah, baiklah, cukup sekian penjelasan jawaban tugas pada minggu ke-7 dari saya mengenai case method pada buku Loudon. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.